Sudah nanti berpotong juga. Saben malam cemua pojok. Jadi Sobis, hari ini saya kedatangan narasumber yang super keren-keren dan gaul habis. Ini dia kakak-kakak dari Universitas Nusa Cendana. Halo. Hai kakak-kakak semua. Hai. Oke, sebelum lanjut, boleh nih kakak-kakak sekalian perkenalkan nama, fakultas, sama prodinya. Mulai dari kakak yang paling pinggir dulu. Oke, jadi Pinggir ini. perkenalkan nama saya Yohana Helena Kian, biasa dipanggil Ellen. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Oke, selanjutnya kakak yang imut-imut dan lucu ini. Makasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Tasabria. Saya dari Prodi Ilmu Sosial dan Politik. Iya, Prodi. Aku jangan ketawa kalian. iya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Marcella Helianti Saputri Anggal. Hey, hello Sobis, Selin Anggal di sini dan kamu lagi dengerin Bisik Bicara Asik, edisi OSIM Overland Sistem Informasi Manajemen. Nah Sobis, hari ini saya kedatangan narasumber yang super keren dan gaul-gaul habis. Ini dia kakak-kakak dari Universitas Nusa Cendana. Halo. Tepuk tangannya mana dong? Kakak semua. Oke, sebelum lebih lanjut, boleh nih kakak-kakak sekalian perkenalkan nama, fakultas, prodi, dan sekarang sudah semester berapa? Biar sobis-sobis di rumah nih pada tahu. Oke, kita mulai dari kakak yang paling pinggir dulu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Yohana Helena Kian, biasa dipanggil Ellen. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Dan Pada tahu. Oke, kita mulai dari kakak yang paling pinggir dulu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Yohana Helena Kian, biasa dipanggil Ellen. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Dan saya baru semester 2. Oke, selanjutnya kakak yang di tengah yang cantik ini. Perkenalkan, nama saya Natalia Tasabria. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Prodi Administrasi Bisnis. Kebetulan baru semester 2 juga. Oke, selanjutnya kita ke kakak yang agak garang-garang mukanya nih. Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Antoneno, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Prodi Administrasi Bisnis. Kebetulan saya baru semester 2. Oke, ini berarti Kak Ellen, Kak Tasya, Kak Ento. Oke, sekarang kita lanjut ke kakak yang di ujungnya agak lemes-lemes nih guys. Oke, boleh Kak diperkenalkan namanya? Halo everybody. Nungguin ya. Aduh, katanya walaupun lemes tapi lucu ya guys. Halo, nama saya Gian Octavian Robukang, Fakultas dan Prodi sama seperti kawan-kawan saya di samping dan sama juga semester 2. Oke, jadi kakak-kakak ini Kak Ellen, Kak Tasya, Kak Ento sama Kak Gian. Wah, keren-keren ya kakak-kakak semuanya. Oke, jadi sekarang nih kabarnya gimana nih? Akhir-akhir ini apalagi mau menjelang liburan Sehat. panjang. Mungkin ada kesibukan-kesibukan di kampus atau apa? Ya, mungkin kesibukan kami seputar perkuliahan, apalagi sekarang mau masuk masa-masa UAS ya. Jadi sedikit pusing karena tugas di mana-mana, proyek juga di mana-mana, tapi ya harus tetap menjalani. Oke, jadi kesibukannya sebatas UAS atau mungkin Gian ada kesibukan-kesibukan lain? Alhamdulillah tidak ada. Oke, jadi Puji Tuhan. tempat-tempatnya sama sekelas ya atau beda nih? Kebetulan kita sekelas. Oh, Ya, kira-kira dari mana nih asalnya? Apa anak-anak dari Kota Kupang atau mungkin dari luar daerah? Kalau saya dari Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Larantuka. Kalau Kak Tasya? kalau saya kebetulan dari Malaka, Malam Kakak. Oke, Kak Ento, kira-kira dari mana nih? Kebetulan saya dari Atambua. Kalau Kak Sumba Gian? Timur kakak. Oke, ini dari Larantuka, Malaka, Atambua, sama Sumba. Oke, jadi gini Kak, akhir-akhir ini saya nih lagi banyak pikiran tentang pingin banget untuk masuk dalam dunia bisnis nih. Tapi kan kalau kita mau masuk dalam dunia bisnis, kita tuh perlu mengetahui sistem-sistemnya di dalamnya itu sendiri ya.
Ya, betul. Nah, saya nih terkadang tuh sering scroll TikTok dan melihat kalau anak-anak muda sekarang tuh banyak yang terjun ke dalam dunia bisnis itu sendiri. Apalagi sekarang kan lagi tren-trennya itu pewaris bukan perintis bukan pewaris. Oke, pasti kakak di sini nih kira-kira perintis atau pewaris nih. Kagian kira-kira perintis atau pewaris? Aduh guys, mungkin kagian sobis, kagian sedikit gugup. Saya ini perintis, bisa dibilang ya begitu sudah. Sekian. Oke. Ketiganya kakak tiga orang ini Perintis juga. Perintis. sama Semuanya saya juga perintis. perintis ya. Semuanya perintis ya. Oke, jadi kami semua dari moderatornya sendiri sampai narasumbernya ini semuanya perintis sobis-sobis di rumah. Oke kak, boleh nih bagi informasi gimana sih sistem informasi itu sendiri? Kan kita tahu bisnis itu memerlukan teknologi ya, apalagi di era sekarang ini. Kira-kira boleh berikan informasi untuk saya dan sobis-sobis di rumah, gimana sih sistem-sistem dalam mengelola bisnis itu sendiri, terutama sistem informasi dulu. Kira-kira apa sih sistem informasi itu sendiri? Nah, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih mendalam ya sobis-sobis di rumah, kita harus tahu dulu kalau dalam membangun sebuah bisnis atau perusahaan itu kita harus membutuhkan informasi yang sekiranya relevan atau akurat untuk membantu manajer dalam perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Jadi keputusan yang diambil itu tidak sembarangan atau tidak atau keluar dari Jalurnya. jalur perusahaan yang dituju begitu. Kalau untuk sistem informasi sendiri, jadi sistem informasi sendiri itu merupakan suatu sistem atau komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, tujuan dari sistem informasi ini yaitu untuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk membantu manajer dalam perusahaan mengambil sebuah keputusan, baik itu perusahaan dalam skala besar maupun perusahaan dalam skala kecil. Oke, jadi manajer ini dalam dia mengambil keputusan ini dia memerlukan sistem ini sendiri ya kak? Ya, betul. Oke, jadi sebelum mengambil keputusan dia harus melihat kembali sistem yang bekerja dalam perusahaan itu sendiri. Oke, boleh dijelaskan lebih lanjut tentang sistem ini yang sudah kakak berikan kepada teman-teman, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi? Nah, jadi sistem informasi, terutama sistem informasi pendukung keputusan dalam manajemen itu sebetulnya ada 3. Yang pertama, sistem pendukung manajemen atau manajemen support system. Yang kedua ada sistem informasi manajemen berbasis data. Dan yang ketiga ada intelijensi buatan. Oke, boleh dijelaskan mulai dari sistem pendukung ya, kalau tidak salah untuk sistem pertamanya. Boleh dijelaskan kak lebih dalam lagi, biar sobis-sobis di rumah pada tahu tentang sistem ini. Jadi kalau untuk sistem pendukung manajemen itu sebetulnya kumpulan teknologi yang mendukung pekerjaan dari sebuah manajer di suatu perusahaan. Jadi sistem pendukung manajemen ini dia juga bertugas untuk membantu manajer mengambil keputusan dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi gitu. Oke, jadi dia ini benar sebagai penunjang ya kak dalam sebuah perusahaan sendiri. Oke, boleh dijelaskan lebih lanjut tentang sistem ini yang sudah kakak berikan kepada teman-teman, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi? Nah, jadi sistem informasi, terutama sistem informasi pendukung keputusan dalam manajemen itu sebetulnya ada 3. Yang pertama, sistem pendukung manajemen atau manajemen support system. Yang kedua ada sistem informasi manajemen berbasis data. Dan yang ketiga ada intelijensi buatan. Oke, boleh dijelaskan mulai dari sistem pendukung ya, kalau tidak salah untuk sistem pertamanya. Boleh dijelaskan kak lebih dalam lagi, biar sobis-sobis di rumah pada tahu tentang sistem ini. Jadi kalau untuk sistem pendukung manajemen itu sebetulnya kumpulan teknologi yang mendukung pekerjaan dari sebuah manajer di suatu perusahaan. Jadi sistem pendukung manajemen ini dia juga bertugas untuk membantu manajer mengambil keputusan dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi gitu. Oke, jadi dia ini benar sebagai penunjang ya kak dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan tentang sistem penunjang ini? Oh iya, jadi sistem pendukung manajemen atau manajemen support system ini dia tuh sebenarnya ada banyak jenis ya, sobis-sobis di rumah. Nah, yang pertama itu ada transaction processing system. Terus yang kedua itu ada office automation, terus yang ketiga itu ada decision support system, terus
yang terakhir ada executive support system. Oke, dari keempat ini kira-kira bisa dijelaskan lagi nggak Kak, gimana dari keempat sistem yang udah dibagi ini? Nah, yang pertama untuk transaction processing system dulu ya. Jadi transaction processing system ini itu berkaitan dengan segala bentuk transaksi apapun itu dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, TPS ini bisa mendapatkan data-data mereka itu baik data dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar perusahaan itu bisa didapat dari yang disebut namanya front office. Nah, front office ini sendiri itu mereka sangat dekat dengan pelanggan ya, atau mereka itu bisa berhubungan langsung atau berkontak langsung dengan para pelanggan. Nah, contoh dari pemasukan data dari luar itu seperti pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga data dari dalam. Data dari dalam itu dapat ditemukan di perencanaan produksi, perpindahan bahan baku, hasil produksi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada otomatisasi perkantoran ya. Jadi otomatisasi perkantoran sendiri itu harus memiliki 3 tujuan yang diraih. Yang pertama ada penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua itu ada memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang ketiga meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan di dalam kantor atau sebuah perusahaan. Seperti itu. Yang berikutnya ada sistem pendukung keputusan atau decision support system. Nah, DSS ini merupakan rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan. Nah, jadi kalau DSS itu dia dari semua elemen dia merangkum dan kemudian membantu manajer dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya, jadi maaf ya Kak, saya potong dulu. Jadi ketika manajer mau mengambil keputusan tuh dia harus melihat kembali untuk di DSS-nya ya. Ya, betul. Jadi sistem komputer ini mengatur sehingga manajer sendiri itu bisa mengambil keputusan melihat dengan sistem yang ada. Iya, betul sekali. Oke, bisa lanjut Kak. Yang terakhir itu ada sistem pendukung eksekutif atau yang ada. Iya, betul sekali. Oke, bisa lanjut Kak. Yang terakhir itu ada sistem pendukung eksekutif atau yang tadi executive support system. Nah, tujuan executive support system ini adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber, lalu biasanya dipersembahkan atau diberikan kepada manajer tingkat atas. Nah, manajer tingkat atas ini biasanya membutuhkan informasi atau dasar dari critical success factor. Nah, CSF ini telah membuat sebuah organisasi berjalan menuju sebuah kesuksesan atau meraih keuntungan yang maksimal, seperti itu. Oke, jadi dari ketiga sistem ini saling menunjang ya. Iya, Selain betul. membantu manajer, mereka juga sistem-sistem ini menunjang biar manajer tertinggi itu dapat mengambil keputusan juga. Oke, selanjutnya tadi kan sudah disebutkan ada tiga poin ya, poin-poin utama, poin-poin besar. Oke, poin selanjutnya kan mengenai basis data nih. Boleh dijelaskan basis data itu seperti apa? Oke, Kak Tasya, boleh deh jelaskan tentang basis data itu seperti apa? Oke, basis data itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu database manajemen sistem. Nah, itu berguna untuk menyimpan data. Jadi kalau misalnya kita menggunakannya secara tepat, itu dapat membantu kita mempercepat pengambilan, pemrosesan, dan penyimpanan data. Nah, ada beberapa keunggulan juga. Yang pertama itu meningkatkan persentase kesiapan data, jadi tersedia waktu dibutuhkan. Dan yang kedua itu mempercepat penyimpanan data karena disimpan secara teratur. Dan yang terakhir itu mengurangi penyimpanan data. Itu beberapa keunggulan dan masih banyak keunggulan lainnya. Nah, poin yang berikut itu ada hierarki database. Itu digunakan untuk jaringan komunikasi yang berupa hierarki. Jadi kalau misalnya kita lihat di lingkungan sekitar, hampir semua perusahaan besar itu menggunakan struktur organisasi hierarki.
Oke, jadi berurutan ya dari Iya. pimpinan tertinggi sampai ke tingkat paling rendah. Iya. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya itu ada network database, itu uh, sering memiliki struktur database yang sama, tapi tidak harus sih. Jadi file yang satu itu bisa mendapatkan informasi tentang file yang lain, uh, itu dengan cara mengisi nomor bank dan ya, itu bisa mengisi kode bank dan nomor account. Jadi dengan melakukan hal itu dia bisa melihat saldo siapa saja. Oke, berarti ini nih bisa digunakan, mungkin biasa digunakan oleh bank-bank ya, perusahaan-perusahaan di bagian keuangan mungkin. Iya. Oke, boleh ada lagi informasi yang mau disampaikan tentang database? Ada lagi yang berikut itu ada relation database. Itu bentuk filenya paling fleksibel dan terbuka, namun itu digunakan pada lokal saja dan sulit digunakan atau mengontrol bila jaraknya jauh. Dan yang terakhir itu ada administrator database. Itu hampir tidak ada orang di Indonesia memiliki jabatan khusus tentang database administrator atau DBA. Jadi DBA itu dia merangkap semua pekerjaan. Oke, jadi semua pekerjaan tuh bisa menggunakan ini, DBA. Oke, mungkin Kak Tasya punya tips-tips nih untuk melindungi database itu biar selalu aman. Itu tips dari saya, harus update rutin, terus memperkuat keamanan server. Oke nih, buat sobat-sobat di rumah yang lagi menjalankan bisnis, mungkin lagi bikin database, perlu nih untuk selalu update, terutama menjaga server ya, biar tetap aman nih. Soalnya di zaman sekarang ini banyak sekali pembobolan akun, baik itu akun media sosial ataupun akun bisnis sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga ya. Poin ketiga ini akan dijelaskan oleh siapa nih kira-kira? Kak Ento mungkin ya. Kira-kira bisa dijelaskan intelijensi buatan itu seperti apa? Artificial intelligence itu seperti artificial intelligence itu seperti AI atau kecerdasan buatan, dapat didefinisikan sebagai sains komputer seperti mempelajari tingkah laku kecerdasan. Oke, jadi dalam bisnis sendiri ini memerlukan AI juga ya, bukan Iya. hanya di bagian dunia pendidikan atau saat kakak mereka mengerjakan tugas, tapi dalam bisnis AI ini sangat berpengaruh. Boleh ditambahkan lebih lanjut, mungkin dari kagian, Coba diulang tadi. mungkin kagian mau menambahkan tentang intelijensi buatan. No. Tidak mau ditambah. Oke. Ntar aja. Mungkin kita bisa lanjut, Ya. ada yang mau dijelaskan lagi? Ya, sementara itu Newe adalah seorang ahli teori logika berusaha membuktikan teori matematika. Oke, jadi dalam AI juga menggunakan matematika ya. Ya. Oke, boleh ditambahkan lagi ke Ento, mungkin ada informasi-informasi untuk sobis-sobis di rumah. Atau Kagian dari tadi sepertinya ingin menjelaskan, bantu menjelaskan Kakak Ento nih. Atau ada yang informasi yang Kagian punya bisa di-share ke sobis-sobis di rumah. Jadi begini, kurang lebih itu kita lihatlah nanti beberapa tahun ke depan apa sih namanya intelijensi buatan ini berkembangnya seperti apa. Kita bisa lihat di zaman ini saja semua orang sudah apa-apa internet, bahkan di Cina pakai sidik jari buat bayar ini bayar itu. Indonesia kapan no? Ada ini sindiran keras nih dari Kagian untuk pemerintahan terutama. Jadi intelijensi buatan ini nih berpengaruh sekali ya dalam dunia bisnis itu sendiri. Ya. Boleh nih dari ketiga ini kira-kira punya hubungan yang erat ya dari ketiga sistem ini nih. Nah, tentu dari ketiga sistem ini, mulai dari sistem pendukung manajemen, sistem informasi manajemen berbasis data, dan intelijensi buatan, ini tentunya ketiganya memiliki hubungan yang erat. Nah, kalau sistem informasi manajemen berbasis data itu dia sebagai fondasi dari kedua elemen tersebut. Nah, MSS ini dia bisa mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menggambarkan informasi
yang relevan atau akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kalau untuk sistem pendukung manajemen atau manajemen support system itu sebagai aplikasi dalam pengambilan keputusan. Artinya sistem ini itu dirancang untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data, model analisis dan alat bantu lainnya. Nah, sedangkan intelijensi buatan itu untuk meningkatkan kemampuan sistem informasi dengan mengotomatisasi pengolahan data, melakukan analisis mendalam dan menyediakan prediksi atau rekomendasi terkait informasi yang lebih akurat seperti itu. Oke, makasih dari Kak Ellen ya. Berarti sistem informasi ini sendiri sangat berguna ya, apalagi dalam dunia bisnis sekarang. Gimana tadi kajian juga sampaikan bahwa di Cina sudah pakai sidik jari. Ya. Mungkin kita di Indonesia juga mungkin lebih bisa lagi dalam menggunakan teknologi ini dalam dunia bisnis. Mustahil. Mustahil. Tidak ada yang mustahil Oh, bagian sebenarnya. bilang mustahil di Indonesia menggunakan AI untuk sistem-sistem bisnis ini. Oke, terima kasih untuk kakak-kakaknya atas informasi-informasi yang banget. Oke, lebih lanjut. Ya, ada berapa uang. Nah, kakak-kakaknya misalnya mau bertanya soal yang paling pinggir dulu ya, Hai, semua. Oke, lebih lanjut. Dari paling lanjut ya,